Urip niku lek kepingin enak, lurus mulya. Coba ati niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah alladhi a'adda lil muttaqina al jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah nabiyil huda war rahmah wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin al muhtaramin, ulama'in al hadirin, para kiai, alim, ulama, terutama yang hadir malam ini, yang saya sendiri tidak tahu nama beliau masing-masing dan mungkin juga banyak yang pernah kenal tapi lupa. Mudah-mudahan para ulama diberi sabar menuntun umat ke jalan ridha Allah. Yang saya kenal Kiai Sumirat selaku ketua Surya nopo Tanfidia Bantul. Para ibu nyai, asatid, ustadzat yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai, para sepuh, para tokoh masyarakat, lebih-lebih Bapak Kepala Desa beserta para stafnya yang saya hormati, saya cintai, sahibil bait wa ashabil hajah, Bapak Usairi sekeluarga, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, termasuk semua kru yang hadir, mulai kru jajaran Banser, kru sound system, mungkin ada kameramen dan kru panggung penghormatan semua, dan juga kru ta'aruf garis miring tarot yang saya hormati, saya cintai. Kita awali bersama, marilah semua nikmat itu kita kembalikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga orang desa apa ini ya wisiku kan, mudah-mudahan semua yang hadir diberi panjang umur, mantur tak mati ya.
kok mati-mati. Yang kedua, kita bersolawat untuk Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan orang Bantul semuanya besok bersama Nabi di surga Allah. Mugi-mugi boten enten ingkang kenal neraka. Ini ayo nang swarga kabeh. Aku tak melok sampean. Selanjutnya Bapak Ibu, mestinya saya tidak harus sampai jam sekian. Kenapa? Lil Busangi. Itu alasannya. Lil Busangi. Mereka bosan. Bingung gak nemu arah. Gara-gara ini cuma ditutup jalan di pinggir pabrik gula ngrikon. Napa niku? Terus tanya ke tukang penunjuk jalan, disuruh terus buat tepak nang banjir iki sana. Den di sing banjir niku. Muga-muga sampean ndak kena banjir nggih. Lek banjir dhewe dak omahe gak apa-apa. Jadi mohon maaf Pak Sairi ini beberapa kali ke rumah saya dan memang dekat dengan saya. Malam ini tidak seperti biasanya. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Rodokane kabel swara rada ana sing konslet. Dadi mboten kaya biasa wis sak onoe mawon nggih. Alhamdulillah. Iki kursine gede wonge cilik. Mbak Kusairi iki tak kompromi ambek aku iki. Asline lek saken ana bantale iki mburi. Soale aku lek nyenden kaya wong turu. Gak nyenden gegere lara. Nakar lekotu beda bentar. Kinuwun sewu. Ngriki niki estune kata pundi Jawi kalian Majunten. Oh kata Jawi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, saya cintai. Ngaji malam ini akan kita mulai dengan nasihat mulia para nabi dan para ulama. Jadi malah kan enak nih. Insyaallah nginep kula. Tapi aku duwe maratuwa lagi nginep kene. Ana sing sanggup ta? Oh gak sanggup burung. Saya mulai dengan nasihat Allah, para nabi, para sahabat, dan para ulama. Kesimpulannya, hidup di dunia ini sebenarnya cuma harus menempuh 3 cara terbaik kangge kula panjenengan kersane dadi wong mulya donya akhirat. Lan niki perlu dipun jelasaken dumateng keluarga kawula panjenengan duwe anak cucu nggih Bu nggih. Pertama, hidup di dunia ini yang harus kita jalani sebagai jalan mulia adalah
ilmu. Paham nggih? Alon-alon sampean damel pegangan. 2 istiqomah ibadah. Niki modale urip. 3 mencari rezeki yang diridhoi Allah dari miring yang halal. Pun 3 niki tok asline urip niku. Kalau saya telusuri dari sekian banyak kitab yang tebal-tebal, nggih intine niki. Urip niku lek kepingin enak, lurus, mulya. Coba ati niki diiseni ilmu. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Ilmu napa? Ya jelas ilmu Islam. Dan Allah itu memberikan nikmat terbesar seperti yang pernah sampaikan di acara pertemuan tentang gondani ini kok. Islam, Quran, Nabi Muhammad. Paham ya? Pun cuma telu niki monggo dicekeli. Ilmu jelas yang harus berhubungan dengan tata cara orang mengikuti Islam. Islam ini nikmat yang tidak ada bandingannya. Contoh, semua orang harus kenal secara sosial terus pundi carane dadi tangga sing apik. Niki sing ngajaraken napa? Islam melalui Al-Quran disampaikan Rasul. Intinya ini ilmu kehidupan, masalah bertetangga. Lho lek gak ngerti ilmune ya napa dados tangga ingkang sae, jelas kula sampean tukaran tok. Apa menungso iki ana nafsune. Gak kira gak jenenge menungso iku gak iri siji karo liyane, mesti iri. Mesti. Ana wong gak iso tuku gelang, gelange karet tok. Sementara tonggone sitas nyambut gawe, bojone gelange teko driji ngarep sampe nang cengkol. Ngono mesti ana irine. Kula lek ngerinci ilmu niki luar biasa. Milane kula buka wau ilmu ibadah harta benda yang dihalalkan Allah. Iki pun modal ini. Lho tiga niki. Sing digawa nggih cuma loro. Ilmune digawa, hasil ibadah digawa, ingkang nomor 3 teka-teki tergantung sing duwe donya. Lek sing duwe dhuwit niki wau gelem nyelengi kangge awake dhewe, mun lakar sandi obeng nika gelem nyelengin kanggo abang tibi, maka dunya sedari dunya kak dinto bekal efek tak ada suarga na Guste. Ngomong tak tepak sengatur dunya. Tompok begitu dinaake kakak ahli waris. Tak nurut laku. Nurut oleh bagi. Nah, makanya itu nanti ada caranya. Milane kaula dalu menika pertama
Hidup di dunia bekali dengan ilmu. Kenapa harus dengan ilmu? Allah di dalam Al-Quran menjelaskan dateng kula panjenengan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Tidak akan sama orang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Orang sholat dengan ilmu, sholatnya titik, tapi ilmunya api, insya Allah oleh api. Sholatnya koyok khusyuk, tapi ilmunya sholat gak duwe, malah melu-melu, rotok-rotok was-was ngoten, usol pardual. Padahal syarati sholat sing api ya apa gak tahu ngaji. Gerakane sholat sing api ya apa gak tahu ngaji. Kan akeh wong rukuk kaya manuk seriti ngombe. Wat. Padahal kitab cilik niku nerangaken sing namine Safinah. Tumaknina niku kudu ana. Allahu Akbar. Tumaknina. Mboten kok tak kaya engsel otomatis. Tok otomatis. Cengkola otomatis. Kadang-kadang sembahyang baru santai. Wis gak padha wong duwe ilmu kalih mboten gadah ilmune mboten sami. Maca Quran duwe ilmu iso dirungokno. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Iki peraturane maca ngoten. Sing gak duwe ilmune maca. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Jadi setan terus aki jam dikile tak apa kok colon. Nggih Bu. Wong adus khet karo junub iku lek ana ilmune bagus. Lek gak ana ilmune rusak. Apa maneh aduse ditunda-tunda. Wong tendangan penalti jam 12 bengi adus jam 12 siang. Lho aja ngersulo tira si kitab tasawuf, lek ana wong duwe hadas gedhe kok aduse ditunda, lek rezekine gak pati lancar aja maido. Ya ngono-ngono iku gara-gara. Iya Bu? Iya Bu? Sampeyan lak seneng kumpul tok karo bapak. Urusan adus, urusan sembahyang kadang kan ndak direken iki. Nggih. Wassalamu Muhammad. Niki nuwun sewu ya sumirat kula swanten sudah 4 hari rada konslet. Konsletnya pertama kali ketemu begitu pulang pengajian siang dari Bluto Sumenep itu. Kemarin lusain. Karena itu 1 hari mubeng. Sebelumnya pagi kuliah subuh, kemudian zuhur acara, asar kuliah sore, maghrib kuliah maghrib, kemudian habis isya jamaah rutin bulanan. Setelah rutin bulanan pindah ke Surabaya Selatan rumpun, pulang ya udan barang. Alhamdulillah sing wudu. Alhamdulillah.
Niki lek ndelok dalan kaya ngeten iki. Kula mau takon-takon endi pengajiane kok gak ketemu iki. Kok suwe sing ditutup. Kula mikire ngeten. Engko mule nang omah iki sik nututi petenge amben ta awak iki. Apa wis subuh. Tapi lek gak keliru kaya mau dalane insyaallah sadurunge subuh wis tutuk nggih. Alhamdulillah. Ilmu ini kalau menurut Allah. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Hal dek griku mboten pengertiane takon, mboten isbat. Mboten istifham, mboten. Qul, katakan Muhammad kepada orang-orang yang mengikutimu, la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak mungkin sama orang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Di mana tidak samanya? Di dalam segala-galanya. Wong lek gak duwe ilmune dagang mesti gampang ngelakoni perkara curang. Wong lek gak ngerti ilmune goro lan jujur mesti enakan goro ketimbang jujur. Wong sing diusaha jujur ae lek bojo loro sing mbujuki pisan nang bojone kok. Kok bengi Mas? Ban bocor deh, karo bocor di kamar situ, Nggih napa ten? Menungso niki Pak, termasuk Pak Banser, Pak Kepala Desa, Pak Apil, Pak Cari, Pak Ustad, Pak penceramah pisan, kudu ana ilmune, kalau ilmune rusak kabeh. Milane tirose Imam Syafi'i, tirose Kanjeng Nabi. Qalilul amal ma'al ilmi khairun min kasirihi bi ghairil ilmi. Sedikit amalnya tapi ada ilmunya, itu akan lebih baik dari amal banyak tidak punya ilmu. Ada orang sodakoh tapi tidak pakai ilmunya sodakoh, rusak. Ada anekdot cerita, tidak ada di kitab, cuma cerita tutur tinular lek digoleki di kitab masih lebih 700 lemari gak kira ketemu. Cuma wong biyen niku lek gawe contoh, mesti kiai-kiai lek ndamel contoh, wong gak duwe ilmu iku nang barang rusak. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Contoh ngeten. Ana wong salat padha bodhone. Wong 5 melakukan ajonen janding metu bepergian. Sampai di satu tempat sudah ada nututi maghrib yang ada berjamaahnya. Sementara orang 5 bodoh semua. Akhirnya sweet. Sopo sing dadi imam? Enggak, aku ndak iso aku. Sitone aku yo ndak iso aku. Konai aku ndak iso ndak berjamaah, ndak oleh ganjaran gede. Sweet. Sing kalah dadi imam. Padha bodhone wong 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya iso, maca Fatihah ya iso, cuma syarat rukune kurang. Wail maghdubi alaihim waladdallin. Cari sing papat. Amin. Ki sembayange wong gak ngangge ilmu. Ketika tahiyat awal dadakno makmum nomor 1 ngentur. Atik muni pisan. Ya napa iku salat iku?
Bu, salate ya napa? Wong ngentut salat batal mboten? Sing banget Bu, batal mboten? Lek sampean jawab keras berarti sampean wis seru ilmune. Batal mboten? Ah, berarti kan tahu. Berarti yang kentut ini tadi batal karena bodoh, diteruskan gak apa-apa jadi. Makmum yang nomor 2 ini langsung mukul ke nomor 1. Hei, batal kamu. Kamu kentut, batal. Dikira awake sing ngomong iku gak batal. Akhirnya piro sing batal? Loro. Mergo bodoh, mergo makmum nomor 3 gak gebuk, tapi nyeneni. Kon yo batal. Bendune lek nyeneni engko wae. Gak ngerti lek ngono iku yo batal bi. Ada batal telok lah. Senomor 4 tak atole, tak ngumpung, tak ada remek. Karo keng nerang ngaki. Mangkana mau pada pengajian jadi ngaki lah. Rungokno le ono pengajian, kalau sudah begitu batal semua itu. Makanya kalau ada pengajian tak didengarkan sungguh. Coba didengarkan lah tak batal semua itu. Udah remek Bu. Batal kabeh papat nggih. Imame bodoh. Nole, opo ae engko pokoke. Kate musyawarah masalah hukum aja saiki engko, lek mari sembahyang baru. Ya ada gemet kabeh. Lah makanya tirose Kanjeng Nabi sedikit amal tapi ada ilmunya baik. Contoh Sayyidina Utsman bin Affan, kebetulan yang ngomong Utsman Yunus. Kacek titik tok. Bu, Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau sholat sampean mau niru apa enggak? Kalau niru Utsman bin Affan, itu Utsman Yunus loh. Lah Utsman Yunus padha ambek wong Bantur. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau sholat persis Pak Kusairi. Pak Kusairi ngoten. Sholat 2 rakaat iku hatam Quran. Sampai lah ngoten nggih Pak Sairi nggih. Lek salat nggih. Sampai jawab Pak, nggih kulhu ngono. Wong maca kulhu iku kulhu sepisan tirose kitab Imam Zakiyuddin Al-Mundhiri. Iki lho tak jupukno nang kitab kabeh sampean. Cuma sing cerita kaya ngoten niku wau dudu teko kitab saking penerjemahan. Imam Zakiyuddin Al-Mundhiri niku ngeten. Uang maca kulhu sepisan iku padha karo 10 juz. Sinten sing dawuh? Kanjeng Nabi. Lah ping pindho berarti 20 juz. Lah ping 3 30 berarti hatam Qur'an. Dadi sampean Pak Sairi meneh-meneh lek balik nang Gresik, nang Surabaya utawa nang Malang nggih, utawa ditakokno kancane, sampean lek salat maca surat nopoan, aku hatam Quran tok. Iso ta, 2 rakaat aku hatam Quran. Cuma salat duha tok iki lho, aku hatam sepisan. Lah kok iso? Ya alhamdulillah istiqomah dik. Lek gak takon maneh aja dijawab maneh wis. Yo apa carane maca? Lah lek ngono baru kulhu. Oleh sahabat Utsman mboten ngoten. Panjenengan diwaca teko ngarep. Hatam 2 rakaat. Yang niru sahabat Utsman ibnu Affan ini dari kalangan manusia biasa, bukan sahabat. Itu Asy-Syaikh Abdullah At-Tustari. Syekh Abdullah At-Tustari niki duwe ilmune nenangga lan tonggoan sing apik. Iki ilmu. Contoh, Syekh Abdullah At-Tustari niku punya rumah di sini. Ini rumahnya Syekh Abdullah At-Tustari. Di atas ini
rumahnya orang kafir. Tanahnya ya kayak inilah, kayak ini loh. Ya, ada yang di bawah, ada yang di atas. Imam Sahal Abdullah At-Tusturi niki termasuk wong sing gak tahu ngelarakno wong. Iki wong lanang. Cuma tiap hari punya pekerjaan. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya ngepel ruang tamu. Itu pekerjaannya Syekh Abdullah Sahal At-Tusturi atau At-Tustari. Kenapa harus ngepel? Karena ruang tamunya persis kena bocoran kotoran dari rumahnya orang kafir tadi. Pirengaken Ibu nggih. Kersane kula kali sampean di tangga ana ilmune cek apik. Cek gak lirik-lirikan tok karo tangga. Suwe-suwe lirik-lirikan karo tangga jebol moto niku. Nggih napa mboten? Karena tiap hari Syekh Abdullah Sahal At-Tustari punya murid ngaji. Murid spiritual yang kadang-kadang diajari doa oleh beliau. Murid cara bergaul dengan orang bagaimana. Satu saat Yahudi ini datang ke tempatnya Syekh Sahal At-Tustari. Selamat pagi Pak Haji. Umpamanya tidak duwe salam, selamat pagi. Selamat pagi Pak Haji. Iya. Lain dengan dulu ada orang perempuan Bu. Salam tapi bukan Islam. Salamnya kepada Nabi. Dijawab tapi karo Nabi. Kenapa kok demikian? Karena Nabi tahu kalau orang itu hatinya diberi hidayah oleh Allah. Butuh diceritakan betul. Gini. Waqala al-Imam Abdul Wahid. Anak jeneng Abdul Wahid iki. Ada seorang ulama bernama Abdul Wahid. Abdul Wahid niki hidup di Mesir. Bercerita ada orang namanya Pak Kusairi atau Kiai Sumira atau suami istri seperti orang Bantur. Tiap bulan Rabiul Awal mesti mensyukuri nikmat dari Allah atas kelahiran Rasul. Jadi lahirnya Kanjeng Nabi niki dibesar-besarkan itu bukan untuk apa-apa. Itu karena kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Soalnya rahmat paling ageng niku Gusti Allah ngekei mboten enten malih. Sing paling ageng dari sekian rahmat itu cuma Gusti Kanjeng. Lek gak percaya tak kei weruh panjenengan sing durung weruh, sing weruh cek tambah mantep. Ayo sampean terusno tak waca. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada manusia dianggap rahmat, tidak ada makhluk dianggap rahmat, tidak ada. Semua ciptaan yang diciptakan Allah, Allah sendiri yang mengatakan rahmat, kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lungo wong maulid Nabi sing ono ae wong sing ndak gelem sing ngilokno pisan. Nabi Isa niku bunga atas Kanjeng Nabi kate dilahirno iku bunga. Sik kate mangkane. Sik kate. Nabi Isa itu oleh Allah disuruh untuk gembira dan memberikan berita gembira kepada siapa? Kepada orang Bantur, walaupun saat itu orang Bantur belum ada. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa ke Kanjeng Nabi itu
jaraknya 547 tahun, wakila 557 tahun, dibulatkan antara Nabi Isa ke lahirnya Nabi Muhammad kak dintoh 600 tahun. 600 dados lahiripun Kanjeng Nabi sak sampunipun Nabi Isa diangkat ke tempat yang sangat mulia dan tinggi, itu tidak ada nabi dilahirkan oleh Allah kecuali setelah mendapat 600 tahun baru ada bayi lahir. Bayi lahir bukan hanya orang Bantur yang gembira, bukan hanya orang di Mekah, bukan hanya keluarga Abdul Muthalib, bukan keluar bangsa Quraisy saja, tidak. Siapa saja yang gembira. Rahatil atyaru tashdu bilayalil maulidi. Manuk-manuk itu podo bunga. Semuanya gembira. Loh, Nabi Isa, Nabi belum lahir sudah gembira. Nabi Muhammad padahal. Ngono Nabi Isa didadekno anake pangeran karo wong di luar Islam. Di luar Islam kan punya pangeran 3. Nggih, pangeran Allah, pangeran Bapa, pangeran Anak, pangeran Ibu. Nggih napa ten? Tak pikir-pikir yo bingung pisan lek melok-melok ngoten niku. Lek Gusti Allah duwe pangeran anak, berarti kapan hari mene-mene Gusti Allah iku mantu. Iya, lek mantu sampean kudu bowo lho. Bowo nang endi nang pangeran? Ya gak iso. Makanya sing ana iku Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Tuhan menjadi ada. Ya Tuhan Palik ya gak ono, Tuhan Pak D ya gak ono. Nggih, Pak D terus tiyang mriki nggih. Cacake bapak niku napa, Pak? Pak D. Lek adike bapak? Napa artine? Nah, jadi sampean kudu ngerti apa ya kok diarani Pak D ya, polahe bapak sing rada gedhe teko bapakku. Jadi Pak, adike ya Pak Le, yaiku bapak cilik. Bule kalau bude seje, lek bude iku yuwe ibu. Lek bule iku adike ibu. Ibu sing gedhe ambek ibu sing cilik. Sing tengah-tengah ibuke dhewe. Lha mboten gara ilmune mboten saged nggih Bu nggih. Menungso iku lek gawe jeneng biyen niku wong tuwa iku masyaallah. Ayo sampeyan delok sepeda mawon. Nggih. Pedale sepeda iki. Sampeyan ubet lak budal. Namine iku sing ditata nok ban iku apa jenenge? Ruji, kuru tapi kudu aji ndekeki. Barangi kuru tapi lek ndekeki aji iso serempak bareng. Nggih Bu? Ayo masangan karat-karit gak iso mlaku. Jandeng metu sepak. Sepak. Nggih, sepasukan kudu kompak, mangkene sepak. Nggih mboten? Wis tak terus nasi. Orang di Mesir itu pedagang Pak Sairi, pengusaha. Cuma setiap tahun mesti mengeluarkan uang banyak. Mengeluarkan uang banyak. Untuk apa? Belanja. Baik untuk bingkisan hadiah untuk para undangan atau untuk makan minum para undangan. Dan orang ini tiap tahun menghadirkan tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Dihadirkan semuanya. Kapan? Setiap bulan Maulid. Akhirnya istrinya orang kafir itu tanya begini, Mas, itu loh, apa sih yang dikerjakan oleh tetangga kita itu? Ma balu jarina, apa sih yang dikerjakan tetangga itu?
Kok rupanya yunfiku malahu fi misli hadzal syahr. Kok setiap bulan ini mesti mengeluarkan uang banyak, ngundang orang banyak. Suaminya jawab, itu punya keyakinan katanya nabinya dilahirkan bulan ini. Ah, mosok wong karo gitu aja kok sampai mengeluarkan uang banyak. Jadi sampean kali kula niku lek ngurmat Kanjeng Nabi niat syukur kalau usah diitung wis apa jare Gusti Sayyidina Abu Bakar niku ngeten. Sampean tandai dhisik cerita kula niku. Kula lek ngomong pancen ngeten, mesti ana kaitane. Sayyidina Abu Bakar niku ngeten. Man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin nabi kana rofiki fil jannah. Siapa yang membelanjakan hartanya, kalau sekarang tidak usah dirham, bandingannya misalnya 100.000, 1 juta, 2, 10 sampai 100 juta misalnya, tujuannya bersyukur kepada Allah, menghormat dan mensyukuri kelahiran Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berani berkata, besok orang itu menjadi temanku di surganya Allah. Sapa sing ngomong kaya ngono iku man? Meturana bene colon Usman Yunus. Betul gak Ibu? Tutuk cangkeme Usman. Tapi sing dawuh ngoten niku Asy-Syaikh Alim Al-Allamah Ahmad Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami. Colon Usman Yunus karo king mendepak. Deki mun bener-bener apa leman sampeyan kare ngocak benderongku colon Usman Yunus iya. Bener temen cangkeme Usman Yunus iku. Jadi ditanya, apa sih Mas gunanya? Kok orang itu belanja seperti itu? Nah, makanya saya gandengkan dengan ucapan Sayyidina Abu Bakar. Umpama sampean tanya, kok berani Sayyidina Abu Bakar berkata kalau orang itu menjadi temannya di surga? Opo mesti tah Abu Bakar itu masuk surga? Nah, ini saya punya kitab khusus. 10 sahabat Nabi yang dijamin Nabi masuk surga ndak usah diperiksa. Jadi STN ndak ditanya, ASIM ndak ditanya, BPKB dikadekno pun ndak ditakono. Besok kalau sudah berangkat ke surga, siapa ini? Bantur kan? Rombongan Bantur, ya. Kepala peleton Pak Kusairi. Penasehat Yai Sumiran. Okay. Kemudian komandan masuk surganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu katanya malaikat, masuk. Nah, mudah-mudahan orang Bantur gitu semua. Jadi mending kalau saya ditakokno, masuk. Lek sampean mlebu ngono kabeh aku tak melok sampean. Saiki cabange ngeten malih cabange teng surat Fatir. Cabange teng surat Al-Qur'an surat Fatir. Umat Kanjeng Nabi ku mlebu swarga ana rombongan telu. Siji rombongan hebat, loro setengah hebat, telu rombongan gosong. Ya. Jadi sepertama rombongan mulus, tahu saya tanya Aki. Senomor 2 rombongan etimbang amal keng menang, akhirnya sepora. Senomor 3 golongan peton. Alias dari mana itu pembagian itu? Imam Ibnu Katsir itu menyimpulkan ayat 1 yang biasa dibaca dalam surat Fatir. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Aku berikan kitab kepada umat yang sudah dipilih dari golongan umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Cuma sayang, orang menerima kitab Quran itu ada 3 bagian. Ono sing gak melu belas,
uripe wis gak gelem nang aturane Quran blas, kesenengane maksiat dosa durjana. Iki katanya orang Madura kelompok wong gueng. What is wong gueng? Apa wong gueng? Wong gueng itu binatang yang tidak pernah mau dikasih makan enak, dikasih rawon tidak mau, kasih gulai tidak mau, dikasih sate dengan rames tidak mau. Senengannya apa? Teman cuk bencelat tong. Ini wong gueng. Minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid. Imam Ghazali mengatakan mukhtarif. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu disebut dengan mutawassid. Quran menyebutkan muqtasid. Siapa tingkatan muqtasid? Ono pengajian tadi panitia pengajian, ono tanggapan haram yo ono ngarep dhewe. Salat yo salat, nyolong sandal jalan. Salat yo salat, nganakno dhuwit yo tetep. Salat yo salat, lambene ngrasani wong gak tau mari rasa nanter. Lah sing ngene iki meneh-meneh sing ditimbang. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Bagian yang lain ini orang bantur. Atine apik nang tonggo gak tau ngerasani, salate yo gak tau telat cuma keliwat. Lek telate gak tau, keliwat sing sering. Ya Bu. Salat subuh gak tau telat cuma keliwat. Akhirnya akeh sing salat nggawe jam dhewe, jam piro 7:30. Niate diganti dhewe, usolli fardhos subhi wa duha lillahi taala. Niat ingsun sembahyang subuh campur duha lillahi taala. Malaikat sing nyatet terus seno meneh-meneh tak cekik raimu. Allahumma ala Muhammad. Sampun nggih. Tak terus sih. Quran jangan dulu, tidak usah saya teruskan itu. Yang tadi itu kalau diteruskan merembet nang Saroful Anam, Diyaul Lami, Simtud Duror, Ad-Daiba, Al-Barzanji, Sulusuyat Khulunal Jannata bighairi hisab, sing Diyaul Lami nggih ngoten. Apalagi masuk nanti kepada kitab Nahjul Balaghah. Waduh, luar biasa. Kembali kepada yang tadi. Iya katanya, Dek, itu punya nabi lahir hari ini dan bulan ini. Makanya mereka itu membelanjakan hartanya banyak. Ah, temen tak? Yo. Akhirnya kedua-duanya itu diberi tidur oleh Allah. Enak-enak film tiang kali ini mimpi. Sing paling jelas mimpi ini sing wedok. Apa mimpinya? Tetangga yang ditanyakan kepada suaminya itu dimimpikan punya acara sangat besar sekali. Undangannya sampai ke Blitar. Ya, sampai ke Lumajang, sampai ke Sidoarjo, ke Pasuruan, saking hebatnya. Di tengah-tengah undangan banyak yang dihalau oleh para banser waktu itu. Bu banser ndi le waktu itu. Semuanya kumpul jadi satu. Ternyata ada lelaki guantengi kelewat batas. Kelewat batas. Apa lek golongan film India iku apa bintang film? Kaya gone Amitabh Bachchan, Mitrun Chakraborty, Omar Gaurab iku gak ono bandingane iku. Iki ganteng nemen. Ganteng kan karo Nabi Yusuf. Seakan-akan orang perempuan itu tanya kepada salah seorang yang ada di situ. Misalnya teng Pak Banser. Pak, mau tanya. Ada apa itu? Orang itu punya gawe apa? Oh, itu ketamuan orang besar, makanya orang diundang semua untuk menyambutnya. Tamunya mana? Nah, sampean lihat apa enggak? Oh, yang itu tak, orang yang ganteng itu tak. Iya, terus tanya, itu siapa Pak?
hadza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah yang disebut dengan nama Muhammad. Ulah opo men? Mrene. Mrene ulah opo? Lho niku nyambangi tiang sing menginfakkan hartanya untuk bersyukur kepada Allah atas kelahirannya karena seneng disuruh Allah lewat malaikat. Mosok? Iya. Terus tanya lagi perempuan ini. Umpama saya mendekat kepada Muhammad itu dan saya berbicara, apakah dia akan menjawab? Ayujibani idza kallamtuhu ilah. Lek panceni kula niki saged ngomong teng tiyang niku apa kira-kira dijawab? Jarine Pak Banser, "Na'am, iya." Cobaan ae wis. Mendekatlah perempuan ini. Loh, perempuan ini bisa menjawab salam padahal bukan orang Islam. Ini yang saya maksud tadi, biidznillah. Iso ngomong salam. Assalamualaikum. Muhammad, assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, labbaika, labbaika, waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tanya orang ini mimpi. Atujibani. Sampean jawab saya. Walastu ala dinik, dan aku bukan termasuk sama dengan agamamu. Wa nahnu min aduwik, dan aku musuhmu. Kamu kok jawab? Saya tidak akan menjawab salam sampeyan kalau Allah tidak menyuruh. Nah, ini kaitannya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Lah niku, Pak. Jadi in huwa illa wahyun yuha niku mboten kok sekarepan. Setiap cerita jawabane mesti teko Gusti Allah. Setiap cerita pasti jawabannya dari Allah. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menjawab sendiri. Itulah kehebatannya Rasulullah. Hebatnya Rasulullah ini lagi Pak Sairi dan semua dari warga NU yang ada di Bantul, Nabi Muhammad itu diutusnya tidak untuk satu kelompok orang Arab. Nabi-nabi yang lain sudah dulu kalau saya baca ayat Quran dan tafsir mengenai para nabi, sejarah para nabi, ternyata Bapak Ibu, Yai dan semua ustaz, ustazat, ibu nyai, dadi wis biyen kepala desa iku ono. Nggih. Dadi tutorial kecamatan iku ono. Bagian kabupaten iku ono. Ada kelompok nabi sekitar sampai 10 nabi. Itu hidup bersamaan. Hidup bersamaan. Contohnya ngeten. Misalnya Nabi Ibrahim, ini tidak saya ceritakan spesifik. Misalnya Nabi Ibrahim, awakmu ngurusi uang sing di Banyuwangi. Berarti khusus Banyuwangi. Idris misalnya, awakmu ngurusi sing nang Gresik. Daud, kamu ngurusi sing ana di Malang. Di Malang saya dibagi mana? Musa, kamu ngurusi Bantur ya, oleh pinggir laut kono. Jadi dibagi-bagi. Sebagian di antara Quran menyebutkan wa ila adin akhahum huda, kaum Ad itu nabinya Nabi Hud. Wa ila samud akhahum salihah, kaum Samud itu nabinya Nabi Soleh. Ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum, itu wilayahnya Nabi Isa. Ini betul. Yusuf wilayahnya Mesir. Nabi Musa juga Mesir dan Bani Israel. Nabi Muhammad khusus Mekah. Boten. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi itu tidak diutus untuk manusia saja, tapi Nabi diutus untuk semua makhluk. Buktinya apa? Buktinya ada hayawan namanya nyambe. Kenapa Bu? Bu, medurane napa? Berekai. Pak Dene kadal. Berekai ku Pak Dene kadal. Menjadiin kadal. Indonesianya biawak.
Di mana kita temukan? Sampean baca sejarah, tapi jangan yang kecil-kecil. Baca sejarah itu paling tidaklah Muqaddimah Ibnu Khaldun, ya, atau Al-Mukhtasar fi Sairatir Rasul. Mukhtasar tapi itu. Terus sama ini Rasul atau sama ini Nabi itu singkat-singkat, ya. Al-Bad'u wat Tarikh, Al-Ibtida, ya, wal Intiha, itu tarikh. Kemudian Al-Bidayah wan Nihayah juga tarikh. Yang paling sekarang ini komplit ditulis oleh para generasi akademisi seperti Sofiyuddin Al-Mubarakfuri, namanya kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Itu saya ambil yang penting-penting, tak copy, penting, tak copy, penting, tak copy, penting. Ternyata tak lihat ulama-ulama sing apal-apal teng silsilah Nabi ku duduk maca kitab-kitab sing kaya Tarikh Nabi, ngoten niku ora sithik yo. Tarikh Nabi niku. Khulaso juz 1, juz 2, juz 3, juz 5, juz 6 sampai juz 7 dah sampai selesai itu. Itu Nurul Yakin, ya. Sampean baca ini saja sampean sudah kesambung. Ahbaruz zaman. Ini mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam itu dulu dijadikan, Pak, begitu jadi itu tidak langsung dikasih roh, tidak langsung dikasih nyawa. Ditidurkan oleh Allah telentang begini. Tedung akentang, canreng metu apa kentang. Tirosit yang Jawi, dilumahno, gak dikei nyawa. Pirang dino, bukan dinoan. Berapa? 40 tahun. Jadi Nabi Adam itu jadi orangnya, nyawanya belum dikasih, itu ditidur telentangkan, kemudian 40 tahun tidak diberi nyawa. Cuma Allah ngasih pengumuman. Malaikat, ini cikal bakal manusia yang akan menghuni bumi, sing bakal duwe keturunan Pak Sairi dan semuanya yang dibantur. Tapi dano Pak Sairi ini dicerita iku dah ono. Iya. Aku duwe pengumuman dari Gusti Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Sampeyan waca dhewe wis surat Al-A'raf, surat Al-Hijr, sampeyan waca, nggih. Ini cikal bakal manusia, malaikat. Kalau nanti ini saya kasih nyawa, kamu harus menghormat. Oh itu tarikh ngoten iki. Nah, saat ini kalau cerita ngapik sing sedidik. Nabi Muhammad itu diutus untuk semua makhluk termasuk binatang. Contoh, ada orang pedagang masuk Malang. Waktu itu Nabi ada di Malang. Itu ada yang kata cerita di sini. Di mana? Ya wis pasar Bantur kono ae lah. Terus pedagang ini bawa onta bagus sebagai kendaraannya. Selain bawa onta, yang namanya pedagang ini bawa binatang namanya abrekai. Nyambe. Diikat nyambe itu, mau naik ke kendaraan, ke ontanya untuk mungkin akan pindah ke Turen, wong jalan ini ditutup Bang Dilor. Akhirnya kate pindah nang Turen. Mau naik onta, urung gagal. Karena ada orang ganteng itu dikerubuti orang, ditanyakan, itu siapa itu? Siapa itu? Itu Pak, itu Rasulullah itu yang disebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai bin Adnan sampai bin Sis sampai bin Lama Matusali sampai bin Arfaksad sampai kepada Nabi Idris, sampai kepada Nabiullah Adam alaihi salatu was. Masa? Iya, itu Rasulullah. Gagal naik yang namanya onta itu tadi. Ada apa? Menghampiri orang yang ganteng. Pancen wedi kabeh, liyane wedi. Juragan gede nih. Takut orang itu, nyinggir semua. Menghadap di depan Nabi Muhammad.
Kamu Muhammad ya? Iya. Donantu annaka Rasulullah. Aku mengira katanya kamu itu Rasulullah. Menurut pendengaran orang-orang yang saya dengar. Kata siapa? Ya katanya Nabi, tidak mengecewakan Nabi. Kata siapa? Iya, saya gitu. Masa? Coba tanya biawak itu aja dulu. Jangan tanya kepada manusia-manusia, itu banyak bohongnya. Kadang-kadang yang iya dibilang enggak, yang enggak dibilang iya. Itu manusia itu bohong tok. Bohong. Ngomongnya katingetan tapi ngidul. Ono bohong nang bojone dhek, aku teh golek blonjo kapan bulan poso. Tutuna kondang legi, tatana mlebu warung sarungan. Didelok sing wedok koyo sepatune cacak iku. Jadi dhewe golek bukuan daru bojone gak poso. Gorot tok. Nggih. Sudah tanyakan saja ke biawak itu. Lah biawak itu, ya, ngoten. Ya. Nyentak ngoten. Awas kon, lek atik biawak iki bener aku melu. Lek gak bener masih awakmu iso-iso tak pateni. Biawak ini berangkat tek di depan Nabi. Ditanya oleh Nabi. Berekai. Cara Madura. Berekai. Sing ngebai kaki iki sapa? Jangan berekai. Ajan Kanjeng Nabi. Nyambe sing gawe awakmu iku sapa? Biawak yang bikin menciptakan kamu siapa? Apa jawabnya biawak ini? Sampai nanti kitabnya. Apa jawabnya biawak ini? Biawak ini menjawab begini. Yang menciptakan saya adalah yang memiliki langit, bumi, dan seisinya. Hah? Betul. Pakai jeragane. Pakai macam ngocak anu beli kok. Jadi jeragane. Jadi yang menciptakan kamu siapa? Yaitu yang punya langit, yang punya bumi dan seisinya. Terus Nabi meneruskan pertanyaan. Saya percaya kamu siapa saya? Anta Rasulullah wa khatamun nabiyyin wal mursalin. Sampeanlah penutup utusan Allah dan sampean paling akhir nabinya Allah. Le ini biawak tak direken, tempat biobi jereken gele. Begitu ditembak, Nabi dirangkul sama orang ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Ini imannya Nabi. Apa? Imannya seseorang lewat imannya sampai lek dibaan kan itu. Ana nabihi dabbu wa sallamat alaihi. Nah itu. Coba itu aja wis ndak usah akeh-akeh. Iku tok diwaca hebat wis niku. Hebat niku, Bun. Gak usah maca sing ngeten nika. Rohatil atyaru tasdu. Itu diawali pertama kali Dewi Halimah golek anak yang akan disusui ndak nemu, akhirnya milih Nabi Muhammad. Itu mari tukarane macan, ulo, kambing, kabeh binatang buas tukaran. Akhirnya Allah memutuskan dengan suara malaikat. Uskutu wa uskutu. Diam semua, diam. Yang akan menyusui bayi tanpa bapak ini Allah sudah menetapkan li Halimatil Halimah. Besok yang nyusui namanya Siti Halimah As-Sa'di. Nggih Bu? Nggih Bu? Pun kembali lagi kepada cerita yang tadi. Itu tadi sempalan 10 sahabat yang masuk surga. Tidak saya teruskan. Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang yang mengeluarkan hartanya untuk belanja mensyukuri karunia Allah. Aduh, oleh sak meter 3 senti, Pak. Mosok kate diterusno sampai sak meter 30 senti. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kula iki pakai jam dhewe, nggih. Ceritane durung mari. Bang. Sayyidina Abu Bakar sing ngomong ngoten niku, pokoke wong gelem ngetokno dhuwit. Wong iku kangge menghormat kelahiran Nabi, besok bersama aku di surga. Lah Sayyidina Abu Bakar ini komandannya sahabat yang masuk surga, ndak usah diperiksa. Muga-muga termasuk kula sampean. Allahumma ja'alna minhum. Pun.
Cekak cukup cerita wong Yahudi bangun dari mimpinya. Suami istri pergi ke Rasulullah beriman kepada Allah atas diciptakannya Rasulullah sebagai nabi terakhir. Hebat luar biasa nggih. Sekarang balik kepada Syekh Abdullah Sahal At-Tusturi. Ketika orang kafir datang menuju tempatnya Syekh Sahal At-Tusturi yang berada di bawah rumahnya, begitu masuk, "Magi Baji, selamat pagi Baji," katanya Syekh Sahal. "Ya sama-sama." Umpamanya itu Islam, "Ya sama-sama." Kan harus menghormat walaupun bukan orang Islam, nggih. "Ya sama-sama." "Sebentar ya, masuk, saya ngepel dulu." Ngepel. Sing dipel iku pesing rodok basin. Yang dipel itu rodok pesing campur basin. "Kerja apa Pak Haji?" Jare wong Yahudi niku. "Kerja apa Pak Haji?" "Ini membersihkan." "Duduk aja dulu, duduk." Beliau sudah tahu kalau bocoran pesing itu dari rumahnya dia. Begitu dirinya sendiri melihat, "Loh, itu bocor dari mana itu Pak Haji?" "Nggak tahu saya." Padahal sudah tahu. Saking kepingin tidak ngecewanya. Wow, itu dari jeding saya itu Pak Haji. Pinggirnya WC juga itu Pak Haji. "Kenapa sampai nggak bilang?" Nah, itu kan sudah ditata Allah. Saya kalau memberitahu sampean, ya sampean kalau mau. Kalau nggak mau gimana? "Sudah berapa hari Pak Haji bocor seperti ini Pak Haji?" "Alhamdulillah sudah hampir 21 tahun. Ayo sampean tonggoan lek niru kaya ngono. Dudu Kanjeng Nabi, dudu niru Nabi, niru Syekh Sahal mawon kula gak iso nek sampean. Temboke bocor didik. Temboke kula, talange anun sik. Iku lho bocor nang omahku iku lho." Ini Syekh Abdullah Sahal At-Tusturi, ruang tamunya kebocoran jedinge wong kafir itu 20 tahun lamanya, hampir 21 tahun. Ngono ya dipel bendino. Coba aku lebih sampeyan tebak semedure tak sabar. Sompet. Entek sompete bedel ke dina kabiringko. Jadi kalau memperingati Maulid Nabi itu kita mau niru Nabi, cari dulu yang bawah-bawah. Tidak usah ke Rasulullah dulu. Kita mau niru Imam Syafi'i, alimnya bukan main, pedagang sukses. Ketika beliau ini hampir sudah selesai berdagang, ilmunya dagang sudah tahu, dihitunglah uang itu. Di mana menghitungnya? Sampai tak kayak Imam Syafi'i menghitung hasil keuangannya dari kerja, dihitung di pinggirnya Hijr Ismail. Pernah tahu Hijr Ismail? Pinggirnya Ka'bah itu, tidak pernah tahu. Mudah-mudahan besok ke sana semua. Kepingin haji? Kepingin? Kalau kepingin tidak usah nunggu uang, rombongan berangkat jalan kaki. Insya Allah mulai ini tahlil. Jadi yang namanya Imam Syafi'i itu Pak Banser menghitung hasil uang dagang itu di pinggirnya Hijr Ismail, di belakang ini gedumel. Coro Jawa ini ngeledek Imam Syafi'i ya sih seneng duit ngono wong alim iku. Alim adik si warok pisan, si sebut wali, si seneng duit. Krungu Imam Syafi'i krungu, dibiarkan. Sing ngomong meduroan. Ternyata lah ketunyan iya iku. Wali hitung cek wenyan. Selesai semuanya berbicara, sholat sudah selesai. Imam Syafi'i itu mancing. Begitu berdiri, kantongnya Imam Syafi'i yang tadi uangnya banyak itu diambil satu-satu, dilempar ke belakang, dilempar ke depan, sampai habis. Ayo niru Imam Syafi'i sapa sing iso? Kiai saiki gak iso. Wong amplope lali aku yo. Mentar gak lali yo Pak Busairi. Jalan koyo ngene. Niru Imam Syafi'i angel. Gua bah misale kula sampean undangan terus amplope kari, opo gak mobil mau ngomong ini? Angel. Nurun ibuke gak ngono arek iku angel.
Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Imam Syahal At-Tusturi. Apalagi mau niru Nabi. Sudahlah, kita kalau bercerita Nabi cukup dengan ucapan ya badrotin min hazakullaka mali madza yu'abbiru an ulaka makoni. Sudah Nabi, aku tidak mampu menceritakan engkau untuk ke manusia. Jadi sing paling apik ku sampean maca dhewe ceritane Nabi. Lek kepingin ngeten carane maca. Ya Rabbi sholli tidak usah diwaca. Niku lek khusus sing cili-cili. Ya Rasulullah tidak usah diwaca. Sholatullahi mala hakawa. Tidak usah diwaca. Sampeyan waca sing laqad ja'akum alhamdulillahil qawmil ghalib kila wa adam yub'asu min tihama fa subhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasib wal maradib awwal ma nastaftihu bi iradi hadisain al hadisul awwal am bahril ilmi dafi al hadisus thani an ta'ib ibn yasar qabil akhbar fayaqulu al haqq wa izzati wa jalali la ja'altu akhdiru qulubakum ya ma'syar dawil alba fahtazal arsy taraba wastibsara wasdadal kursiyyu haibata wa waqara. Ya Nabi enggak usah dibaca. Wa bulita sallallahu alaihi wasallam mahtunan biyadil inayah maqhulan biqaulil hidayah wa kana sallallahu alaihi wasallam qila li ba'dihim sampai dibaca kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa ma asa ayyuqala fi ma wasafahu al-Qur'an ya badrotin min haza kullaka mali. Itu kalau sampean baca hebatnya luar biasa. Cari yang terjemah. Lek kate maca dhewe ngarteni ya gak iso. Golek sing terjemah langsung. Nggih napa mboten? Cuma yang terjemah itu ndak sama dengan kitab yang ada tafsirannya. Contoh ngeten. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Iki artinya sing letterlek Allah yang Maha Rahmat berada di atas aras. Nah, ngulon ngetan gak ro tafsire Allah itu di aras. Gobloke wong gak karuan sakniki lek ngoten niku nggih. Allah itu ndak butuh tempat. Qiyamuhu bila benar. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Terus ambil ayat iki ya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lek ana wong takon aku Muhammad nang awakmu ngomong aku cedhek. Lah berarti Gusti Allah iso ana di meja, iso ana di kanane kursi, di kirine kursi, mburine kursi. Endi Gusti Allah? Padahal Allah dewe yang mengatakan inni qarib, aku sangat dekat. Nabi Ibrahim pergi ke Masjidil Aqsa, minta kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Ya? Nggih mboten? Inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas shalihin. Aku minta kepadamu anak yang soleh wahai Allah. Lah makanya selama manusia ini hidup di dunia, selama manusia ini cinta hidup dan tidak senang untuk mati lebih dulu, jangan bosan ngisi hati dengan ilmu. Ilmu apa? Yang saya maksud ilmu yang membersihkan diri untuk beribadah lebih bagus lagi kepada Allah. Di antaranya apa? Ini Bu, sampai lihat. Gak usah tak jelas no. Ilmu nyembah Allah. 2. Ilmu berbakti kepada kedua orang tua. 3. Ilmu tentang keluarga, kerabat, dan saudara. 4. Ilmu bertetangga, baik yang tetangga itu dekat maupun jauh. Ilmu bertetangga dengan orang lain agama dan orang yang sesama agama. Ilmu bagaimana menyikapi anak yatim. Ilmu menghadapi orang fakir miskin. Ilmu berdagang bagaimana. Ilmu jadi suami yang baik bagaimana. Ilmu jadi istri yang baik bagaimana. Ilmu jadi bapak ibu yang baik bagaimana. Ilmu jadi anak yang baik bagaimana. Masih sangat banyak ilmu yang dapat menjadikan kita manusia bersih, baik, dan mulia di hadapan Allah. Milane Kanjeng Nabi dawuh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari gendongan ibu sampai besok masuk ke dalam ibu pertiwi. Artinya dikubur. Nggih. 2 beribadahlah. Kersane senaoso ibadah cuma ngapik wajib tok.
Sunnati sengko sing penting subuh, zuhur, asar, maghrib, isya lengkap swarga sampean. Swarga. Ono hadise, ono. Ya apa hadise? Orang laki tanya kepada Nabi, "Ya Rasul, aro'aita, menurut pendapat sampean kados pundi? In shallaitul maktubat, kalau saya sholat waktu yang wajib. Pasumtu Ramadan, aku puasa bulan Ramadan. Kalau memang punya, aku mengeluarkan zakat. Kemudian aku kalau mampu haji. Terus walam azid min ghairi dzalika ya Rasulullah, kula mboten nambah malih saking niku ya Allah. Napa kula pun gak ada jaminan mlebu swarga? Jawabnya Nabi satu. Simple, naan. Enak mari. Gak nambah sing sunat. Kula sampean pokoknya wajib wis dilakoni, surga tempatnya. Allahumma muga-muga kabeh wong Bantur gak kenal neraka. Niati Pak Sairi sak keluarga diterima oleh Allah. Sampean yang hadir menggembirakan Pak Kusairi sekeluarga karena punya gawe, dihadiri tetangga sing teko Surabaya telat sampai gak nututi apa sing direbut iki mangga ro aku. Kok moro kari benangi tok iki. Berarti kan mang ana apa-apane iki. Nggih. Ana duwike barang. Ngono gak ngenteni aku. Muga-muga kula sampeyan siji terus seneng golek ilmu. Pun sampai bosen ilmu nggih Bu nggih. Sampeyan lho kadang-kadang ditakokno ana wong iku ya wong Islam wis suwe maca kunut iku wacanane mek siji. Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man hadait wa afini fi man hadait wa tawallani fi man hadait wa barik li fi man hadait. Enak hadait kabeh. Ngene badan. Hati-hati terus. Lebih-lebih kula mesen. Kalau di tempat ini ada pengajian rutin, tolong pengajian rutin itu sampean rungokno temenan. Pengajian sing ngeten iki jenenge pengajian keterangan maltu. Itu bahasa Indonesia. Keterangan yang ngaji seperti ini namanya keterangan maltu. Apa iku Bu? Iya toh maltu. Sing keterangan urut iku sing pengajian rutin nang masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala bihi wa bi'ulumin wa 'alma ilmu an-nafi, anapun utawi ilmu kang manfaat yaiku ilmu. Nah itu nanti diterangkan. Dan lurus keterangannya. Lek keterangan kaya ngeten iki wau salah asabbutu wajar kaceru, pokoke wis ngerti kula kali sampean lek nabi ngene, imam ngene. Tadi kula sampean semerap. Ilmu, dua, ibadah. Selama nafas masih ada, ibadah. Sholat tidak bisa berdiri, duduk. Duduk tidak bisa, tidur kepala di utara menghadap kiblat. Tidak bisa seperti itu, tidur telentang, kakinya di barat, kepala di timur. Umpama bangun tetap menghadap kiblat. Jangan kaki di timur, kaki di timur menghadap ke Jepang. Jadi orang tidur telentang, pegang dadanya, baca apa yang dibaca. Tidak bisa tidur seperti itu. Sholatlah dengan hati. Kalau dengan hati sudah tidak bisa, tolong keluargai parani Pak Mudin. Ya mau cek ngedusi. Yang ketiga, selama manusia cinta harta dan benda, tolong mulai teko Pak Banser, ya, Pak Surya NU dan seluruh warga yang dibantu dari lapisan atas sampai ke bawah, sampean goleki rezeki sing dihalalno Allah Subhanahu. Cek gak duwe beban besok wonten ngersanipun Gusti. Selanjutnya yo painten marut klopo mbok seneng ketupatnya mau Surabaya cekap semanten piatur kula mbok menawi lepat nyuwun agungipun panabu. Niki alhamdulillah pun sampun 1 meter 21 senti. Iki letak terus no iso 2 meter. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Allahumma ya Allah barik ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wa jaziyana afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa adihil wasilata wal fadilata wasyarfa wad darajata al aliyata rafi'ah wa ba'sul maqamal mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa sahibal hajah wal hadirin wal hadirat mimman yastaujibu syafa'atah wa yartaji minallahi rahmatahu wa ra'fatah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin li nahjihil qawim ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi daili hurmati wahsyurna wa dambi zumrati wasurna wa dambi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa hina mustamsikina bi tu'atihi wa mahabbatihi wa aminna ala sunnatihi wa ta'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyyikal karim fa'afid alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim a'inna darina iman a'inna bil jannati bin na'imil muqim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bijahi hadzal nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa wa alihi wa ashabihi wa ashabi salikin wal wafa kun lana mu'inan wa muslifa wa biwina minal jannati ghurafa warzuqna bijahi indaka qabulan wa izzan wa syarafa. Ya Allah nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar kaffir anna dhunuba wal auzar. Ya Allah ya Allah ya Allah wahrusna min jami'il makhawifi wal aqwar birahmatika ya arhamar rahimin wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri amalina fil ilal warhamna birahmatika wa fir lana innaka antal afuwwul ghafar. Taqabbal min niyati ba'sairi wa min niyatina as-salihah wa jami'i mana wa salafus salihin waghfir dhunubana wa walidaina wa masyayikhina asatidina muallimina usulina furu'ina wa dhurriyyatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa jami'i man ajra hadzal khaira fi hadhihi sa'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.